Halo bos, kegiatan sore hari ini kita akan melakukan penanaman sawi dengan sistem disebar langsung dari biji ke bedengan. Jadi untuk menanam dengan sistem ini ada beberapa hal yang wajib kita perhatikan supaya nanti penanamannya bisa tumbuh dengan baik dan maksimal. Di antaranya adalah mengenai musim. Pada penanaman dengan sistem ini lebih baik bos dilakukan pada waktu musim penghujan, karena pada waktu musim penghujan keadaan dari lahan kita akan sering basah daripada kering. Berbeda pada waktu musim kemarau, keadaan dari lahan kita akan sering kering daripada basah, sehingga untuk menyiramnya memerlukan tenaga yang cukup ekstra. Untuk menanam dengan metode seperti ini sendiri bos, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, dan di sini saya ingin memberikan beberapa tips dalam menanam sawi dengan metode seperti ini. Jadi untuk tips yang pertama yaitu mengenai pengolahan lahan. Di sini saya sudah menyiapkan bedengan yang sudah diolah tanahnya, yaitu dengan cara dicangkul dan digemburkan. Lahan ini atau bedengan ini sudah diberikan pupuk dasar berupa pupuk Ponska dan pupuk kandang. Pemberian pupuk Ponska sendiri bos itu sangatlah penting, karena pupuk Ponska ini mengandung unsur yang lengkap, yaitu unsur nitrogen, fosfat, dan kalium. Kemudian untuk pupuk kandangnya juga kita berikan, tapi tidak terlalu banyak, karena pemberian pupuk kandang pada waktu musim penghujan kurang begitu baik. Kita berikan secara merata dengan cara disabur secara merata pada bedengan. Dan untuk kapur pertanian atau pupuk dolomit sendiri di sini saya tidak memberikan, karena lahan ini masih dalam keadaan pH normal. Berbeda dengan lahan yang di sawah, kemungkinannya pH-nya lebih rendah, jadi perlu diberikan pupuk dolomit. Kemudian setelah pemberian pupuk dasar sendiri, ada baiknya bedengan kita semprot terlebih dahulu dengan obat rumput yang tidak sistemik, yaitu obat rumput bermerek Gramaxon. Tujuannya adalah menghindarkan lahan kita tumbuh rumput setelah kita tebar benih sawi tersebut bos. Untuk tips selanjutnya yaitu mengenai penaburan dari biji sawi ini sendiri. Untuk penaburannya di sini saya menyiapkan bibit sawi dari panah merah, yaitu merek Tosakan. Jadi teman-teman sekalian bisa memakai merek apa saja, yang terpenting bibit sawi tersebut dalam keadaan baik. Setelah kita tebarkan secara merata pada seluruh bedengan, diusahakan penebarannya dilakukan secara merata dan tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang. Ada beberapa cara untuk menyebarkan bibit sawi tersebut, diantaranya dengan cara dicampur dengan pasir kemudian kita sebarkan. Tetapi cara ini menurut saya kurang efektif bos, karena terkadang pada waktu disebarkan ada bagian tertentu dari bibit sawi itu tumbuhnya terlalu rapat dan bagian tertentu terlalu renggang, sehingga di sini saya memakai ditebarkan secara langsung dari genggaman kita, sehingga kita bisa memprediksi mana yang terlalu rapat dan mana yang terlalu renggang. Seperti itu bos. Untuk tips yang ketiga adalah setelah penaburan
bibit sawi ini selesai, yaitu kita tutup dengan tanah tipis-tipis atau dengan pasir tipis-tipis. Tujuannya adalah untuk menghindarkan biji sawi tersebut tergenang atau hanyut diterjang air hujan, sehingga kita perlu menutupinya dengan pasir tipis-tipis sehingga meminimalisir biji sawi kita hanyut oleh air hujan. Kemudian juga menghindarkan dari biji sawi kita dimakan oleh hewan. Seperti itu, Bos. Jadi seperti itu, Bos, sedikit tips dari saya untuk menanam sawi dengan sistem sebar. Cara ini bisa teman-teman sekalian praktekkan di rumah yang ingin menanam sawi dengan sistem ini, supaya pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman ini sendiri bisa tumbuh dan berkembang dengan sangat baik. Terima kasih telah menonton video ini dan silakan dicoba.